kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Inilah kemuliaan yang Tuhan janjikan di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu kami percaya firman Allah akan memberikan kami kekuatan menuju pada kemuliaan kebesaran Tuhan yang besar di hidup kami, Tuhan. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan di tempat Tuhan. Hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sebenarnya hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup kami mendengarnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita baca katakan amin. Saudara, pekan kemarin saya berbicara tentang merdeka tapi terjajah. Ya, bagaimana saudara dan saya yang sudah dimerdekakan dalam Kristus harus benar-benar merdeka dalam Kristus. Banyak orang Kristen hari ini yang bilangnya sudah dimerdekakan tetapi masih diperhamba, bahkan masih diperbudak oleh kuasa gelap, oleh dosa di dalam hidupnya dia. Nah, maka itu saya mau katakan bahwa orang-orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus adalah orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam dia, ya. Jadi kehidupan kita harus kehidupan yang sungguh-sungguh, ya. Bukan kehidupan yang sekedar, ya saya hidup saja, tidak. Tapi kehidupan yang sungguh-sungguh, yang benar-benar berkenan di hadapan dia. Saya mau katakan bahwa dosa harus dihentikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, nah dosa akan menghambat kehidupan rohanimu, bahkan dosa akan membuat yang namanya Tuhan seakan-akan tidak hadir dalam kehidupanmu. Itu diperbuat oleh dosa. Maka itu firman Tuhan bilang bahwa engkau harus benar-benar dimerdekakan di dalam Kristus supaya apa? Dosa tidak lagi hidup di dalam kehidupanmu. Ya, Roma 8 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab keinginan daging, Sesuatu yang dihasilkan dari daging, yaitu pasti adalah suatu perbuatan yang nikmat, adalah pasti suatu perbuatan yang enak, dan yang pasti adalah suatu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena Allah ingin supaya saudara dan saya bukan hidup di dalam daging, tapi hidup di dalam roh. Berarti setiap kali ada suatu keinginan daging, pasti bertentangan dengan firman, pasti bertentangan dengan Tuhan dalam hidupnya dia. Oke, lanjut. adalah Ya, perseteruan terhadap Allah. perseteruan terhadap Allah. Perseteruan artinya adalah musuhnya Allah. Jadi kalau kita hidup di dalam daging, kita musuhnya adalah Allah. Jadi kita harus lawan Allah. Gak bisa lawan yang lain. Jadi kalau kita masih hidup dalam daging, masih hidup dalam keinginan daging, masih hidup dalam dosa, pelanggaran, kesalahan hidup kita harus lawan Allah. Ini udah gak ada aneh-anehnya lagi. Jadi kalau saudara dan saya hari ini berbuat dosa, berbuat tidak benaran, engkau harus lawan Allah. Musuhmu adalah Allah. Musuhmu adalah Yesus. Tapi kau bilang, saya percaya sama Yesus. Omong kosong, karena firman Tuhan bilang keinginan daging adalah permusuhan dengan Allah. Banyak hari ini orang-orang yang musuh dengan Allah. Hari ini saya ingin supaya saudara dan saya bisa diperdamaikan di dalam Allah. Lanjutkan. Karena Iya. dia tidak takluk kepada hukum Allah. Dia tidak takluk kepada hukum Allah, kepada firman. Dia firman, dia dengar, firman dia baca, tapi dia melakukan. Percuma. Mau untuk apa baca, mau untuk apa dengan firman? Begitu saya bilang bahwa orang yang datang ke tempat ini belum tentu hatinya untuk Allah. Mungkin tubuhnya ada di tempat ini, tapi hatinya lagi mancing. Hatinya bukan lagi mancing lagi, adanya di rumah. Bukan hanya ada di rumah, hatinya ada di mall. Ada Ciklalen, Central Park, Taman Anggrek. Amin. Hatinya nggak di sini, tapi dia udah tanya itu apa? Iya, sudah tanya Tuhan. Gini, pelayan Tuhan atau jabatan di sebuah gereja tidak menentukan bahwa saudara dan saya hidup benar di hadapan Tuhan. Omong kosong semuanya. Oke? Kalau orang bilang bahwa Pak saya ada pelayanan, Pak saya justru takut sama orang yang pelayanan. Kalau bilang, Pak saya ada pemimpin konser, saya justru takut. Paling takut sama yang namanya pemimpin konser. Pak saya ada seorang pendeta, lebih lagi. Kayak macan, itu diterkam, mau merekam saya itu.
Karena banyak kejadian, banyak problem di dalam kehidupan mereka semuanya. Hari ini kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka itu keinginan daging adalah persatuan dengan Allah. Apa sih keinginan daging? Itu banyak keinginan daging. Contohnya persembahan. Itu keinginan daging. Persembahan. Itu keinginan daging. Khotbah, upah, keinginan daging. Saya maunya ada yang bayar. Main musik diupah, ada yang bayar. Itu keinginan daging dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita inginkan tidak sesuai dengan firman, keinginan daging. Keinginan daging berseteru atau musuh langsung dengan Allah. Jadi lawan kita, fighting kita, ini bukan lagi sama manusia. Ini fighting kita sama Allah, sama Yesus. Udah nggak ada lagi yang lain. Lawannya udah bukan lawan yang lain. Lawannya adalah Yesus. Ketika ada keinginan daging dalam hidup kita, lawan kita adalah Yesus. Amin. Lanjut. Karena ia tidak takut kepada hukum Allah. kepada hukum Allah. Ya kan, firman, dia dengar firman, dia baca firman, tapi dia nggak melakukan firman. Tapi kalau di depan gereja, dia lakukan. Hanya di depan gereja. Khotbah segala sesuatu yang baik. Wah, luar biasa khotbahnya. Ya kan, kesaksiannya luar biasa. Tapi di rumah, dia tendang dan pukul istri. Banyak kan? Banyak. Dari mana? Tuh, Sidoarjo atau di mana itu? Jawa Timur itu. Nanti kalau udah pakai baju oranye, baru dia coba diam. Kenapa kamu? Jawabnya gampang. Jawabnya gampang. Hilaf saya. Cuma hilaf doang gitu. Simpel aja gitu. Tapi dia belum tahu, dia nonjok ke istri, dia tendang istri sampai terkapar. Dia kagak mikirin semuanya. Di sana ada anaknya, untung bagus juga. Ada CCTV sama anaknya, videoin. Kenapa anak bisa videoin? Bapaknya yaitu seorang pendeta. Karena satu, anaknya juga mendapat perlakuannya sama. Benci sama bapaknya, Pak. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Hal ini emang tidak mungkin baginya. Saya mau katakan bahwa mustahil, bahkan tidak mungkin saudara dan saya bisa tidak punya keinginan daging. Hampir tidak mungkin tanpa Roh Kudus. Hampir tidak mungkin. Saya pesimis sekali, tapi karena Roh Kudus dalam kehidupanmu memampukan saudara dan saya buat menghindar, buat menghancurkan semua keinginan-keinginan daging di dalam kehidupan kita. Karena siapa? Karena Roh Kudus di dalam hidup kita. Kalau saya 1 ayat ke-20 sampai ke-22 dulu. Dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu oleh dirinya. Tapi firman Tuhan bilang bahwa barang siapa, tadi yang kita sudah dengar, bahwa barang siapa yang punya keinginan daging, hidup di dalam daging, yang ada suatu perseteruan dengan Allah, ada suatu permusuhan dengan Allah. Tapi firman Tuhan bilang bahwa aku punya jalan keluarnya. Jalan keluarnya apa? Dan oleh Dialah, oleh Yesuslah, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, yaitu dengan diri Allah Bapa, terus baik yang ada di bumi baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Bagi saudara dan saya sudah diperdamaikan. Siapa yang memperdamaikan? Kematian Yesus di atas kayu salib. Sehingga saudara dan saya tidak seteru lagi dengan Allah. Keinginan dagingmu sudah diampuni dan sudah tidak berseteru lagi dengan Allah. Oleh karena siapa? Oleh karena Yesus dalam kehidupan kita. Jadi Yesus menjadi perdamaian buat kehidupan saudara dan saya. Juga kamu yang dahulu hidup Juga yang dulu kamu hidup apa? jauh dari Allah, Jauh dari Allah, melakukan banyak pelanggaran, melakukan banyak dosa, banyak kesalahan, banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kau melakukan semuanya, lalu dan yang memusuhinya dalam hati dan yang memusuhinya dalam hati itu adalah suatu perseteruan dengan Allah, musuhnya Allah, terus dan pikiran dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Saudara tahu tidak perbuatan jahat itu dari siapa? Dari Yesus. Oh, sorry. Yesus tidak pernah menuntut saudara saya untuk melakukan yang jahat. Tapi ada yang menuntun saudara untuk saudara saya melakukan perbuatan yang jahat. Siapa itu? Si iblis. Ini yang kita harus hati-hati. Jadi Yesus tidak pernah menuntut saudara untuk berbuat yang jahat, tapi si iblis menuntut saudara saya untuk berbuat yang jahat. Ayat ke-22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus Ya sekarang diperdamaikan, saudara saya diperdamaikan oleh tubuh jasmani Kristus. Apa? oleh kematiannya, Oleh kematiannya. untuk menempatkan kamu Untuk mendapatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercela. Jadi saya ditempatkan sama Yesus untuk hidup kudus, itu tidak celah dan apa? dan tak bercacat Dan di hadapannya. tak bercacat di hadapan Dia. Amin. Nah ini luar biasa sekali. Saudara dan saya ditempatkan untuk hidup kudus, tidak bercela dan tidak bercacat di hadapan Dia. Saudara, ada dua penguasa. Yang pertama adalah penguasa alam semesta ini, saudara tahu, adalah Tuhan namanya. Allah. Yesus yang kita sembah. Itu adalah penguasa. Yang kedua, ada penguasa dunia yang kita beri nama adalah si iblis. Adalah penguasa dunia. Cuma ada Pak, ya, kalau nggak hitam putih, kalau nggak Tuhan setan, kalau nggak Tuhan iblis, kalau nggak hitam putih, kalau enggak Tuhan, iblis. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada lagi yang suam-suam kuku. Ada Tuhan, ada iblis juga. Tidak. Dua penguasa itu ada Tuhan sama ada iblis, saudara. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang
Christopher, ya. Kristen tapi Lucifer. Kristen Lucifer namanya, Christopher. Apa itu Kristen? Kristen itu adalah Kristus dan kebenaran. Itulah Kristen. Sedangkan Christopher adalah Kristen tapi Lucifer. Yakobus 1 ayat 6 sampai ayat ke-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman, Ya, terus dan sama sekali jangan bimbang, Ya. sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, orang yang bimbang ada dua pilihan, kiri sama kanan, dia nggak bisa menentukan yang mana. Lalu yang diombang-ambingkan kiri Ya. kemari oleh angin. Ya, terus Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, terus. Sebab orang yang mendua hati Ya. tidak akan tenang dalam orang yang hidupnya. mendua hati, ya kan, dosa yes, gereja yes. Saudara, firman Tuhan bilang nggak akan tenang di dalam hidupnya. Saudara, saya tidak bisa berjalan di dua perahu. Ini ada perahu satu dan ini ada perahu dua. Kakimu yang kiri di perahu yang satu, kakimu yang kanan di dalam perahu yang kedua, semuanya. Dan saudara saya nggak bisa berjalan ketika perahu ini jalan. Saudara saya bisa berjalan kedua-duanya dengan sampai dalam suatu tujuan. Tidak pernah bisa. Amin. Saudara dan saya harus apa? Harus pilih. Anda mau Tuhan atau Anda mau iblis? Anda mau melakukan dosa atau Anda mau melakukan kebenaran? Karena hanya dua saja, kebenaran dan dosa. Tidak ada lagi yang lain. Dan saudara dan saya harus memilih yang mana yang terbaik buat saya. Ulangan 30 ayat ke-19. Aku memanggil langit Ya. dan bumi Ya. menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Iya, betul. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan Ya. dan kematian, Ya. berkat dan kutuk. Berkat dan kutuk. Lalu Pilihlah kehidupan Ya. supaya engkau hidup, Ya. baik engkau maupun keturunanmu. nah, firman Tuhan bilang pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi firman Tuhan bilang bahwa kalau engkau mau menjadi orang Kristen, tidak terlepas dari dua hal pilihanmu. Ada hitam, ada terang. Ada hitam, ada putih. Ada terang, ada gelap. Mana yang engkau mau pilih? Ada Tuhan, ada iblis. Engkau nggak bisa pilih, Pak, saya mau pilih setengah Tuhan, setengah iblis. Nggak bisa. Firman Tuhan bilang, yang namanya pilihan cuma ada dua. Ini bukan pilihan ganda. Kalau kita memilih sesuatu yang baik, yang benar, firman Tuhan janjikan. Janjikan apa? Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Ternyata bukan hanya engkau yang hidup, tapi apa? Keturunanmu juga yang hidup. Hebat ya Tuhan. Kalau keluarga kita, kalau mama papa kita memilih Tuhan dalam hidupnya dia, anaknya, cucunya punya pilihan yang sama. Kenapa? Karena pilihannya sudah benar dari awal. Ketika pilihannya sudah benar dari awal, Tuhan bilang, aku jamin hidup siapa? Bukan hanya hidupmu yang aku jamin, tapi aku juga menjamin juga hidup anakmu dan cucumu. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Tuannya ada dua, yaitu adalah Tuhan, sama yang kedua adalah si iblis. Jadi saudara dan saya nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Oh ya, ini saya mau ikut Tuhan, tapi juga saya mau ikut si iblis juga. Saya mau ikut dunia juga, nggak bisa. Kalau kamu mau ikut dunia, ikut dunia. Kalau kamu mau ikut Tuhan, ikut Tuhan. Kenapa? Karena pilihannya ada di dalam tangan kita. Karena jika demikian, Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang, pasti akan membenci yang seseorang. Kalau ada dua orang hari ini, Tuhan dan juga setan atau si iblis, ya kan, engkau sama-sama ikut, pasti salah satunya kau akan benci. Gak mungkin salah satunya itu engkau bisa berdamai. Tidak mungkin. Kalau engkau membenci yang namanya Tuhan, pasti kau suka dengan iblis. Kalau engkau suka dengan iblis, pasti kau benci dengan Tuhan. Ini sudah jelas, firman Tuhan bilang. Lanjutkan. dan mengasihi yang lain, Dan mengasihi yang lain. atau ia akan setia kepada yang seorang, Iya. dan tidak mengindahkan yang lain. Iya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah. Terus. dan kepada Mammon. Dan kepada mamon, artinya adalah kepada dunia, kepada keuangan, sesuatu yang diperbudak dalam kehidupan kita. Apa sih sesuatu yang diperbudak dalam kita? Saudara, hidup itu, untuk hidup itu, saudara butuh apa? Makan, betul? Bagaimana saudara bisa mencari makan? Kerja. Karena firman Tuhan bilang, yang tidak kerja tidak boleh makan. Nah, saudara lihat ya, bahwa orang yang kerja di dalam sebuah perusahaan, ya, itu 1 sampai 8 jam terkurung dalam Senin sampai Jumat. Ada yang 1. Kalau yang 1 biasanya 1 sampai 9 dia. Kau habiskan waktumu di dalam suatu pekerjaan. Untuk apa sih? Untuk bisa bertahan hidup. Bukannya enak hidup. Enggak, hidup ini butuh makan, maka itu harus bekerja. Orang yang bekerja memberikan waktu buat Tuhan, waktu apa? Waktu yang sisa. Nggak mungkin Anda memberikan yang full buat Tuhan. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, saudara, kita habiskan dengan perkara-perkara dunia. It's okay, saudara. Tapi yang pasti kau harus punya hubungan dengan Tuhan, connection dengan Tuhan. Ini penting dalam hidup kita. Maka itu saya katakan, hidupmu harus 3. Firman, pujian, doa. Tidak boleh tidak ada firman, pujian, doa. Kenapa? Karena kita udah terkikis. Dengan apa? Dengan situasi kondisi dalam pekerjaan kita. Roma 8 ayat ke-13. Sebab jika Ya. kamu hidup menurut daging, Jika kamu hidup di dalam daging, kamu akan mati. kamu akan mati. Kenapa akan mati? Karena berseteru dengan Allah. Allah menjadi musuhnya dia. Otomatis kita lawan Allah. Nggak ada apa-apanya. Maka itu, kalau kita hidup di dalam daging, pasti kita akan mati. Kenapa akan mati? Karena kita bermusuhan dengan Allah.
Lanjut. Tetapi Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, Iya. kamu akan hidup. Tetapi jika oleh Roh Kudus kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kehidupan kita yang kita hidupi ini adalah karena kita dituntun dan dijagai sama Roh Kudus. Ayat ke-14. Semua orang yang dipimpin roh Allah Semua orang yang dipimpin sama Allah, jadi orang Kristen yang dipimpin sama Roh Allah, yang dipimpin sama Roh Kudus, bilangnya apa? adalah anak Allah. Adalah anak Allah. Jadi kalau saudara dan saya bilang bahwa saya anak Allah, berarti saudara dan saya harus hidup dipimpin sama Roh Kudus. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan Iya. yang membuat kamu menjadi takut lagi. Iya. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Iya. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita diangkat apa? Menjadi apa? Anak Allah. Anak Allah. Kita bukan diangkat menjadi anak angkatnya Allah, beda. Anak angkat sama anak Allah itu beda. Anak angkat itu adalah bukan anak Allah, tapi dia diangkat menjadi anak Allah. Tapi saudara saya itu diangkat menjadi anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya Inilah tandanya anak-anak Allah anak-anak Allah. dan anak-anak iblis. Berarti ada anak Allah, berarti ada anak iblis. Berarti di dalam dunia ini ada dua penguasa yang besar. Yang pertama, kita tahu bahwa penguasa yang besar itu adalah Allah. Yang kedua, kita tahu bahwa penguasa dunia ini adalah si iblis. Maka itu, Allah punya anak, iblis juga punya anak. Iblis yang namanya angkat anak, Allah menjadikan saudara dan saya menjadi anak Allah. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, berbuat kepalsuan, berbuat kemunafikan dalam hidupnya dia, berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang melenceng dari jalannya Tuhan, lalu tidak berasal dari Allah. tidak berasal daripada Allah. Jadi yang namanya perbedaan antara anak Allah dengan anak iblis adalah anak Allah berbicara tentang suatu kebenaran dalam hidupnya dia, sedangkan anak iblis tidak berbicara tentang sesuatu kebenaran. Yang ada adalah kepalsuan, yang ada adalah kemunafikan, yang ada adalah hal-hal yang tidak baik, yang ditutup-tutupin pakai topeng Yesus. Itu adalah anak iblis. Tapi kalau anak Allah enggak, anak Allah sesuai dengan kebenaran yang ada. Amin. Kebenarannya yang benar-benar adalah benar, bahwa hidup saya harus benar, harus serupa segambar dengan Yesus, dan dia tidak pakai topeng. Ini anak Allah. Tapi anak iblis pakai topeng. Topengnya siapa? Topengnya Allah yang dia pakai. Topengnya Yesus yang dia pakai. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi kalau orang tidak mengasihi saudaranya, membenci, suka ngomongi saudaranya, percaya sama saya, dia anak iblis. Orang Kristen, betul Pak. Tapi dia nggak mengasihi Pak. Iya, dia benci, iya. Sama saudaranya, gontok-gontokan Pak. Iya, dia benci. Firman Tuhan bilang, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, tidak berdamai dengan saudaranya, tidak membantu saudaranya, firman Tuhan bilang, dia anak iblis. Berarti kalau anak iblis, iblis telah menyiapkan suatu tempat api neraka untuk bersama-sama dengan dia. Kekesalan, sakit hati, akan pahit, sebuah. Kenapa? Anak Allah gak punya itu. Yesus gak punya itu. Yang punya itu adalah dunia. Yang punya itu adalah anak iblis. Saudara harus buang semuanya. Pak, tapi dia terlalu menyakitkan saya, Pak. Buang semuanya, sulit memang. Tapi kan harus buang. Harus mengampuni. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 10. Ya, kita lihat siapa itu anak iblis. Silakan. Dan berkata, Ya. hai anak iblis, Hai anak iblis. Terus. engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat. Anggap dengan rupa-rupa tipu muslihat. Jadi kalau anak iblis pasti penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat. Dia pakai topeng seakan-akan ada topeng kebenaran, seakan-akan ada topeng Yesus, seakan-akan ada topeng penuh dengan kasih. Tapi sebenarnya dia penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat. Dia adalah orang-orang yang munafik. Di depan berbeda, di belakang berbeda. Ini adalah anak iblis. Kalau di depannya dia baik, dia punya tujuan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya dia. Ada suatu kepentingan, itu adalah anak iblis. Lanjut. Dan kejahatan. Dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Engkau musuh dalam segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang Tidakkah lurus itu? engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Jadi anak iblis selalu membengkokkan jalannya Tuhan. Orang mau berjalan lurus, berjalan tegak, dia bilang, udahlah, nggak usah seperti gitu-gitulah. Keluarga kita nggak ada yang begitu. Ya udah, kita mau pokoknya yang penting hidupnya seperti begini aja. Yang lain dari firman. Jalan yang harusnya bisa berjalan dengan baik, harus dia bilang, jalan lurus Pak, panjang. Kita mau belokin aja, supaya apa? Supaya cepat semuanya. Ini anak iblis. Tidak ada dalam suatu kebenaran. Penuh dengan tipu muslihat dan kejahatan. Dan tidak pernah berhenti untuk membelokkan jalan. 1 Yohanes 3 ayat yang 9. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. berasal dari si iblis. Sebab iblis berbuat dosa Ya. dari mulanya. Ya, betul. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, Ya. yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Oh, ayat yang 9. Setiap orang yang lahir dari Allah Setiap orang yang lahir dari Allah
Yaitu orang yang lahir dari Allah pasti namanya adalah anak Allah. Siapa anak Allah? Anak Allah adalah saudara dan saya. Firman Tuhan bilang apa? Tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi. Kenapa tidak berbuat dosa lagi? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. karena dia lahir dari Allah. Berarti saudara dan saya yang menjadi anak Allah tidak bisa berbuat dosa lagi. Pak, tapi saya masih melakukan dosa, Pak. Yes, memang saudara saya masih melakukan dosa. Tapi firman Tuhan bilang ada benih ilahi yang memampukan saudara saya tidak hidup, tidak tinggal di dalam dosa lagi. Kata bahasa Indonesia ini kurang bagus. Bahasa aslinya adalah tidak dapat berbuat dosa terus-menerus. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa terus-menerus. Kenapa tidak bisa berbuat dosa terus-menerus? Karena ada Roh Kudus dalam hidup dia. Maka itu, saudara, orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa terus-menerus. Terus-menerus tidak bisa. Anak Allah nggak bisa berbuat dosa terus-menerus. Dosa apa aja, Pak? Dosa apa aja? Coba Wahyu 2 ayat 22. Lihatlah, Iya. aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Siapa dia? Orang-orang yang melakukan dosa, pelanggaran kejahatan, yang membuat kejahatan atau dosa dalam hidupnya dia, punya hidup tersendiri di dalam tubuhnya dia, punya tempat tersendiri di dalam hidupnya dia. Terus, Dan mereka yang berbuat zina, dan mereka yang berbuat zina, dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. dengan dia akan kulempar ke dalam kesusahan besar. Jika mereka tidak bertobat Jika mereka tidak bertobat, dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, perempuan itu akan melemparkan dia ke ranjang orang sakit. Ini mengerikan buat saya, saudara. Ranjang orang sakit berbicara tentang end of the end dalam hidupmu, tapi engkau masih hidup. Ini bahaya sekali. Ranjang orang sakit adalah engkau sehat, engkau sempurna, tapi engkau adanya cuma di ranjang. Apa? Menikmati rasa sakit tanpa tahu sakit itu seperti apa. Itu ranjang orang sakit. Adanya apa? Tergeletak aja semua. Hati-hati. Akibat apa ini? Akibat dosa, pelanggaran, kejahatan kita. Ini dia. Kalau apa? Kalau mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan. Zakaria 1 ayat ketiga. sebab itu katakanlah kepada mereka, Iya. beginilah firman Tuhan semesta Beginilah alam, firman Tuhan semesta alam, lalu kembalilah kepadaku, kembalilah kepadaku. Pengertiannya adalah bertobatlah saudara saya. Terus, demikianlah firman Tuhan semesta alam, demikian firman Tuhan semesta alam. maka aku pun akan kembali kepadamu, Maka pun aku akan mengembalikan semua apapun juga yang hari ini yang sudah diambil sama si jahat. firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan semesta alam. Yang terpenting ada satu, balik ke Tuhan. Balik ke Tuhan bagaimana, Pak? Balik ke Tuhan dengan bertobat, mengaku semua dosa, kesalahan pelanggaran dalam kehidupan kita. Dia setia dan adil akan mengampuni dosa dan pelanggaran dalam kehidupan kita. Harus bertobat dalam hidup kita. Maka itu hidup kita ini adalah penuh dengan pertobatan demi pertobatan di dalam hidup kita. Yang namanya bertobat seperti begini, saudara. Ini saya ada di titik 0, ya. Nah, ketika saya melakukan perbuatan yang jahat, saya akan berjalan. Ini adalah kemunafikan saya, kejelekan saya, kebencian saya, perzinahan saya, kenajisan, hal-hal yang tidak baik yang tidak berkenan di hadapan Allah. Semuanya saya lakukan semuanya dari tahun ke tahun, dari saya lahir sampai saya sadar. Hari ini dan lewat firman, saya bilang bahwa saya mau bertobat. Penuh dengan pertobatan saya balik badan. Ketika saya balik badan ini, saya bertobat ini. Tapi saya belum ada di titik 0 ini. Pada waktu saya balik badan, saya bilang, saya nggak mau melakukan itu lagi Tuhan. Saya mau bertobat Tuhan. Nah, lewat pertobatan saya harus isi. Isinya dengan apa? Dulunya saya mencuri, saya memberi. Dulunya saya tidak mengasihi, saat ini saya mengasihi. Saya berjalan terus semuanya sampai ke dalam titik 0. Ketika saya berada dalam titik 0, baru inilah pertobatan saya. Yang di sini saya baru bertobat. Saya bertobat sampai dalam titik sini, pertobatan saya. Dan habis itu saya berjalan lagi mengasihi, memuji, menyembah Tuhan, menolong orang, berbuat kebaikan, berbuat kebenaran. Dan sampai sini namanya buah pertobatan. Amin. Jadi ada buah pertobatan, di sini ada pertobatan. Di sini adalah saudara dan saya baru bertobat. Pertobatannya ada yang di titik 0 lagi. Tapi saudara dan saya harus hasilkan apa? Buah pertobatan dalam kehidupan, ya. Dan ada banyak buah-buah pertobatan. Nanti saya akan bahas satu dengan lainnya. Tapi yang pasti, ya, hidup saudara dan saya harus bertobat lagi. Juga ya, kita bertobat semuanya. Kita mau koreksi diri dalam hidup kita. Ya, apapun juga. Kita mungkin bilang bahwa saya tidak melakukan perselingkuhan, perzinahan, apapun juga dengan baik-baik. Yang namanya dosa, saya mau katakan, dosa itu adalah harmatia. Apa itu harmatia? Harmatia itu adalah meleset dari targetnya Allah. Tesjo waktu itu ada suatu ilustrasi sangat bagus sekali, bahwa dia ada gambar dengan suatu sketch bahwa ada suatu pembelokan tapi kecil aja. Awalnya cuma kecil doang. Pada waktu pembelokan itu diteruskan saja, dia akan tambah besar semuanya. Pembelokan itu tambah usia, tambah pengalaman, dia akan semakin besar. Nah, itulah dosa, itulah harmatia. Tadinya adalah tipis, kecil banget.
banget semuanya. Bahkan mungkin tidak terlihat oleh mata. Kenapa? Saking tipisnya luar biasa. Tapi pada waktu dia bertambah waktu, ternyata yang kecil itu bisa jadi besar lagi semuanya. Saudara, itulah harmatia. Apa itu harmatia? Meleset dari targetnya Allah. Hari ini kita mau belajar, ya kan? Jangan sampai ada hal-hal yang Tuhan mau dalam hidup kita nggak jalankan semuanya. Apa yang Tuhan mau jalankan semuanya, meskipun itu sulit, meskipun kita bilang bahwa Pak, abis dari situ Pak gimana Pak dapat berkat Pak? Enggak. Sampai hari ini Pak, karena dapat berkat saya. Jujur aja, dengan saya kasih 2 juta kemarin, saya mau diberkati. Biasa aja. Pak diganti Pak? Enggak. Kan orang kan biasa ceritanya kan, kasih 2 juta Pak, saya jadi 20 juta Pak. Saya enggak tuh. Tapi biasa aja. Yang namanya memberi nggak harus menerima. Saudara saya mau memberi, yang memberi saja, nggak harus menerima. Karena pemberian tidak diidentikan dengan penerimaan kita. Kalau memberi diidentikan dengan kita, berarti kita mau menerima bunga. Berarti saudara saya banker aja. Kita enggak memberikan buat Tuhan. Dan lupa apa yang sudah kita berikan semuanya. Yang nomor 1, waktu saat itu Tuhan tuntun saya untuk bisa memberikan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Tuhan ganti, nggak pusing buat saya. Kenapa? Karena kasihnya Tuhan lebih besar dari hidup saya. Saya hitung-hitung 2 juta nggak ada apa-apanya. Kenapa? Oksigen aja kalau beli 80.000 itu cuma berarti 3-4 jam. 80.000 kaliin aja. Saya hari ini hidup udah 44 tahun. Saya harus berhutang sama Tuhan, bukan 2 juta, tapi apa? Puluhan juta, bahkan ratusan miliar sama Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan. Kalau engkau disuruh Tuhan memberi dengan baik. Amin. Memberi dengan agape, tanpa syaratnya semuanya. Ya kan? Dengarkan apa yang dia mau, bukan berbicara tentang pemberian saja. Mungkin Tuhan mau, ya kan? Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan dan yang hidup di hadapan Tuhan. Lakukan semuanya. Anda bisa melayani Tuhan, jadi singgah, song leader dan lain-lain. Semuanya, ya kan? Gereja ini adalah gereja yang saudara saya bisa mengembangkan semuanya. Ya, saudara saya nanti bisa khotbah, ya, bisa main musik, bisa memuji menyembah Tuhan, bisa ke gereja apapun juga. It's okay, tidak ada masalah, ya kan? Di gereja lain Pak, suatu kebanggaan kalau hari ini di tempat ini saya bisa khotbah. Di tempat lain cuma ngepel atau nyapu kan. Kenapa? Kita tahu, ya kan? Jadi orang pemimpin komsel aja persepuluhannya puluhan juta. Perpuluhannya di itu kan perpuluhan. Kita kagak punya apa-apa. Khotbah kagak bagus-bagus, main musik juga sama. Ya, singer juga fales. Soalnya juga fales. Ya ampun, kita mau jadi apa? Saudara, di tempat ini, di rumah Tuhan, saudara dan saya bisa melayani Tuhan dengan orang. Amin. Tuhan tidak akan bahwa ini jelek atau apapun juga enggak. Sorry, ya. Bapak saya nyanyi di gereja lain belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Sama juga sama. Yang singer, yang song leader, yang belum tentu bisa. Kenapa? Untuk masuk dalam suatu gereja yang besar, ada audisinya. Sudah dikduk itu semua itu. Terima kasih. Padahal cuma apa? Cuma singer doang, paduan suara doang. Kita udah dikduk doang semuanya. Yang singer, yang song leader lebih dahsyat lagi. Si pendeta lebih gila lagi tuh. Tapi kalau misalnya punya dana banyak, wah gampang itu. Kasih 1 miliar. Dia angkat jadi majelis langsung semuanya. Wah itu dia. Nah saudara, hari ini di tempat ini, saudara dan saya bisa melayani Tuhan. Di tempat ini tidak ada batasan semuanya. Anda mau tua, Anda mau muda, Anda mau siapapun juga Anda bisa melayani Tuhan. Selagi masih tubuhmu kuat di hadapan Tuhan, layani Tuhan dengan segenap hati dan juga jiwa. Tuhan memberkati.